Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Andi Dwi Pangestu MKom selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen proyek yang sudah memberikan kesempatan untuk kelompok kami mempresentasikan hasil tugas yang kami buat. Perkenalkan, saya Zahra Yudanti dengan NPM 2020-43500-572. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman saya yaitu Gen Arlianto, Riza Madia, Fadila Apriyadi, dan Indra Saputra. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang sistem akses parkir dengan QR Code menggunakan node MCU. Saya Gian Arlianto dengan NPM 2020-43500-559. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari presentasi kami. Perkembangan teknologi saat ini berkembang dengan sangat pesat sehingga teknologi menjadi sebuah kebutuhan pada saat ini. Salah satunya akses area parkir bagi pengendara motor dan mobil. Dari peranan teknologi pada saat ini, maka digunakan sebuah teknologi internet untuk menjadi alat komunikasi pada berbagai macam benda pada kehidupan sehari-hari yang saling terkoneksi melalui jaringan internet. Penggunaan teknologi ini juga dapat mengurangi antrian yang berlebih pada pintu parkir. QR Code merupakan singkatan dari Quick Response Code atau dapat diterjemahkan menjadi kode respon cepat. QR Code dikembangkan oleh Denso Corporation, sebuah perusahaan Jepang yang banyak bergerak di bidang otomotif. QR Code ini dipublikasikan pada tahun 1994 dengan tujuan untuk pelacakan kendaraan di bagian manufaktur dengan cepat dan mendapatkan respon dengan cepat pula. Aplikasi mobile yang digunakan adalah berbasis Android. Android adalah sistem operasi dengan sumber terbuka dan Google merilis kodenya di bawah lisensi Apache. Kode dengan sumber terbuka dan lisensi perizinan pada Android memungkinkan perangkat lunak untuk dimodifikasi secara bebas dan didistribusikan oleh para pembuat perangkat, operator nirkabel, dan pengembang aplikasi. Untuk selanjutnya dilanjut oleh saya Riza Mahdia dengan NPM 2020-4350-2357 dengan membahas rencana kegiatan. Yang pertama, ini ada pemanfaatan dari QR Code, yang dimana merupakan pengembangan dari barcode yang tidak hanya digunakan untuk aspek komersial saja, namun telah banyak digunakan secara luas. Kaitannya dalam penelitian ini adalah bagaimana membuat sebuah perancangan konsep sistem parkir yang memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pengendara motor dengan berbasis Android yang dapat diakses langsung melalui smartphone Android. Dalam perancangannya, aplikasi berbasis Android yang diinstal di smartphone pengendara berisikan QR Code yang menjadi inputan saat pengendara parkir. Dan selanjutnya ada perancangan sistem, yang dimana pada bagian ini perancangan sistem akses dengan menggunakan QR Code di mana nanti akan ada 3 bagian yang saling terhubung satu sama lain. Pertama, pada area parkir yang terdapat kamera pindah yang terhubung pada laptop atau komputer yang terhubung dengan jaringan internet. Yang kedua, ada server yang menjadi akses penukaran data. Nah, yang ketiga ini ada aplikasi Android sebagai media akses parkir yang menggunakan QR Code. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai tujuan dari kegiatan. Pada penelitian ini berfokus pada sistem akses gerbang parkir dengan sistem smart parking area yang terdapat pada sebuah gedung dengan menggunakan aplikasi parkir yang berjalan pada platform Android sebagai media akses parkir. Cara ini juga lebih efektif untuk menangani antrean yang berlebih pada gedung parkir karena petugas tidak perlu lagi menginput data secara manual. Memanfaatkan teknologi dan jaringan internet untuk mempermudah pekerjaan para petugas. Dilanjut oleh saya, nama saya Zahra Yudanti, NPM 2020-43500-572. Saya akan menjelaskan tentang cakupan. Pada gerbang masuk dan gerbang keluar, terdapat kamera yang terhubung pada laptop atau komputer yang terkoneksi pada internet yang berfungsi sebagai controller palang parkir. Server berfungsi untuk melayani pertukaran data yang ada pada area parkir, seperti permintaan akses masuk dan keluar oleh layanan parkir dan dicatat pada database. Hal ini juga berfungsi untuk melakukan top up saldo user dan pendaftaran user baru. Aplikasi Android sebagai media akses parkir dengan menggunakan QR Code. Pada aplikasi user ini terdapat fitur untuk membayar dengan menggunakan saldo dan generate
QR code akses masuk dan keluar parkir serta menampilkan riwayat pengguna mengakses layanan parkir. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kendali dan penanggung jawab. Rangkaian kontrol pada pintu parkir dengan menggunakan node MCU yang terhubung pada servo pada digital pin D10. Servo pada rangkaian berfungsi sebagai palang pintu, di mana ketika node MCU menerima data perintah kontrol dari topik subscribe, palang pintu atau palang keluar, maka mengaktifkan servo posisi 10 derajat lalu kembali lagi pada posisi 0 derajat menggunakan jeda waktu. Penanggung jawab pada smart parking ini ada pada petugas memantau mesin parkir pada akses masuk dan akses keluar, apakah berjalan dengan baik atau terkendala melalui CCTV. Untuk selanjutnya dilanjut oleh saya Indra Saputra dengan NPM 2020 43500-535. Di sini saya akan membahas tentang target pengujian. Pengujian pembacaan QR code pada pintu parkir ini untuk menjangkau dari proses pindai QR code pada pintu parkir. Pengujian aplikasi user login. Pengujian ini untuk mengetahui durasi waktu yang dibutuhkan untuk login pada aplikasi dengan mengambil data timestamp yang ada pada Android Studio. Selanjutnya, tenaga ahli. Tenaga ahli yang dibutuhkan di sini ada 5 orang dengan pendidikan masing-masing sarjana komputer. Selanjutnya, report. Berdasarkan hasil pengujian penelitian ini, didapatkan bahwa pembacaan QR code berfungsi dengan baik pada jarak antara smartphone dengan kamera yaitu 15 cm sampai dengan jarak 105 cm. Serta proses generate QR code pada aplikasi smartphone untuk akses masuk membutuhkan waktu 0,11 detik dan akses keluar membutuhkan waktu 0,26 detik. Yang selanjutnya, output. Penelitian ini menghasilkan iuran berupa prototip sistem akses parkir dan aplikasi Android Smart Parking yang nantinya dengan penggunaannya sistem ini dapat digunakan bagi penggunaan kendaraan bermotor dan mobil yang akan diakses area parkir. Saya Padilla Priyadi dengan NPM 2020 4350239. Selanjutnya dalam tahap kegiatan, di sini kami mempunyai 7 kegiatan. Di antaranya, yang pertama kelayakan, yaitu di mana kami harus membuktikan sebuah proyek tersebut memiliki value dan layak untuk dijalankan. Yang kedua, mengidentifikasi program. Yang ketiga, pemrograman. Yang keempat, pengujian, yaitu untuk memastikan bahwa proyek bekerja dengan desain yang dibuat. Yang kelima, pelatihan. Yang keenam, pemeliharaan. Dan yang terakhir, dokumentasi. Berikut ini adalah tabel hasil perhitungan kegiatan kami. Di sini kami melakukan kegiatan yang pertama kelayakan, membutuhkan waktu selama 6 hari, mengidentifikasi selama 10 hari, pemrograman 25 hari, pengujian 15 hari, pelatihan 7 hari, pemeliharaan 20 hari, dan yang terakhir dokumentasi selama 30 hari. Selanjutnya, ES adalah waktu paling awal untuk memulai proyek, EF adalah waktu paling awal untuk menyelesaikan proyek, LS adalah waktu paling lambat untuk memulai proyek, dan LF adalah waktu paling lambat untuk menyelesaikan proyek. Next, ini adalah chart ES dan EF. Untuk blok warna kuning adalah waktu paling awal untuk memulai proyek,
Dan untuk warna orange adalah waktu paling awal untuk menyelesaikan proyek. Next, selanjutnya chart LS dan LX. Untuk blok warna kuning adalah waktu paling lambat untuk menyelesaikan proyek, dan untuk warna oranye waktu paling lambat untuk menyelesaikan proyek. Sekian dari kelompok kami, dan terima kasih kepada Bapak Andi Dwi Pangestu MKom selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen proyek yang telah memberikan kesempatan untuk kami mempresentasikan hasil proyek kami, dan maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.